apa sih tempus delicti yang kami adukan itu terkait dengan dugaan pelanggaran pidananya Marcel ini, itu secara universal Marcel mengatakan dukun itu cabul dan ini gitu. Tapi kalau salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sahabat Rumah Pancasila yang memberikan Rumah Pancasila video-video tentang sengketa antara Asosiasi Dukun Indonesia dengan Marcel, karena Marcel dianggap telah mencemarkan nama baik dukun-dukun yang tergabung dalam asosiasinya. Maka mereka melaporkan sang Marcel ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumah Pancasila, tolong berikan pendapat hukum Anda seperti apa. Yang pertama adalah kita semua sadar, pemerintah itu dan aparatur penegak hukum sadar. Kalau ketentuan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik itu dipakai oleh semua orang, kita akan saling menghakimi satu dengan yang lain di Rumah Indonesia. Sehingga kemudian dikeluarkanlah kesepakatan bersama atau MOU nomor 229 dan 154 itu tahun 2021. Ada satu poin dari 5 poin yang dikatakan, kalau apa yang disampaikan ke publik itu berupa hasil evaluasi. Dalam hal ini Marcel melakukan evaluasi terhadap oknum-oknum tertentu dari dukun yang memberikan praktek pelayanan kesehatan. Yang kedua, kalau itu berupa pendapat dari hasil penelitian yang dalam dilakukan oleh yang bersangkutan, bahkan dia sampai turun ke lapangan, maka itu juga tidak dapat untuk dikategorikan pasal 27. Termasuk di dalamnya adalah apabila itu merupakan fakta atau kenyataan bahwa ada benar oknum yang melakukan sebuah kebohongan, maka yang bersangkutan tidak dapat untuk dikenakan pidana. Dalam hal ini, menurut pendapat Rumah Pancasila, secara hukum saudara Marcel tidak menyebutkan dukun A, dukun B, dukun C. Yang disebut hanya dukun. Itu seharusnya ditangkap oleh Asosiasi Dukun Indonesia bahwa mereka harus memperbaiki asosiasinya dengan cara apa? Melakukan sebuah penyelidikan ke lapangan. Jadi ketika ada oknum yang merugikan mereka, harusnya justru mereka itu yang melaporkan kepada kepolisian. Jangan sampai masyarakat yang merasa kecewa kemudian melalui orang-orang tertentu melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh saudara Marcel, kemudian Anda protes. Ini salah. Seharusnya yang dilakukan berterima kasih dan memperbaiki asosiasi yang Anda dirikan. Karena dukun bayi dan lain sebagainya juga kan masih banyak di Rumah Indonesia. Saya orang dari timur, lahir di Indonesia bagian timur, orang tua dari Indonesia bagian timur juga menyadari fakta bahwa hal-hal seperti ini di dalam praktik hidup memang ada. Tetapi diingat ya, pemerintah menyadari bahwa ke depan kalau ada orang yang mengaku dukun santet dan lain sebagainya akan mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat publik. Maka di dalam KUHP yang baru itu, siapa saja yang mengaku sebagai dukun santet, bisa mencabut santet, itu bisa dipidana dan ancamannya cukup tinggi, 5 tahun penjara loh, tidak main-main. Kenapa demikian? Karena pemerintah dan negara ingin menyelamatkan. Jangan sampai ada orang-orang yang memakai dasar perdukunan untuk melakukan penipuan di dalam masyarakat. Itu satu. Yang kedua, pemerintah ingin menjaga agar masyarakat itu tidak ngamuk. Orangnya ditangkap nih, dipukuli rame-rame kalau tidak ada aturan hukumnya. Akibatnya apa? Justru masyarakat yang mukul ini kemudian apa? Mereka yang harus masuk penjara. Karena apa? Melakukan penganiayaan. Oleh karena itulah, maka pemerintah kemudian mengeluarkan aturan perundang-undangan baru. Di dalam KUHP baru nanti ada loh. Siapa saja yang mengaku dukun santet bisa melakukan hal-hal spiritual yang ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar, maka mereka bisa dikenakan pidana. Jadi, sekali lagi Rumah Pancasila ingin menyampaikan, ketika seseorang itu memiliki maksud baik, harus ditanggapi secara baik. Oleh karena itu, mata, telinga, dan hati ini perlu dibuka setiap saat, sehingga kita mampu mengukur apa yang dilakukan oleh seseorang, kalau dalam hal ini saudara Marcel itu, dalam rangka untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi baik ataukah tidak. Apakah dalam rangka untuk menjatuhkan orang-orang tertentu yang sebenarnya bermaksud berbuat baik, atau sebenarnya ingin menyelamatkan masyarakat dari perbuatan orang-orang tertentu yang justru merugikan masyarakat. Ini harus dipilah secara benar oleh kita semua. Maka tidak perlu untuk diperdebatkan. Marilah kita melihat secara baik dalam nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan masalah ini secara baik. Intinya secara hukum, Rumah Pancasila berpendapat secara tegas bahwa apa yang dilakukan saudara Marcel tidak bisa untuk dikenakan pidana apapun di dalam Rumah Indonesia, tanpa ingin membela siapapun. Tetapi di satu sisi, Rumah Pancasila juga memberikan pendapat bahwa sebaiknya kita hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu di muka publik sehingga tidak menimbulkan
sebuah bentrokan di dalam ruang publik, khususnya ruang-ruang Instagram, ruang-ruangnya medsos dan lain sebagainya di Rumah Indonesia. Jadi jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu ikuti Rumah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Hukum, banyak sekali yang masih bingung. Kok bisa ada orang menaikkan sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan? Contohnya antara petugas Alfamart dengan ibu-ibu yang ngambil coklat di Alfamart tanpa bayar. Ataupun umpamanya contoh, kita di jalan lagi lihat polisi melakukan penilangannya tidak sesuai dengan aturan undang-undang, kita shooting, kita naikkan di media sosial. Atau ada kejadian-kejadian fakta nyata di lapangan yang kita shooting, naikkan, kemudian orangnya merasa tersinggung, kemudian ngancam nih, akan melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, karena menyebarkan sesuatu, fakta atau kenyataan di lapangan, sehingga mereka merasa nama baiknya menjadi tercemar dan terganggu. Padahal memang nama baiknya sudah tidak ada lagi, karena mereka melakukan pelanggaran pidana. Nah, undang-undang memang tidak mengatur, tetapi ini diatur secara tegas di dalam kesepakatan bersama atau MOU yang dibuat oleh siapa? Oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Jaksa Agung, dan Kapolri. Nomornya 229 tahun 2021 dan nomor 154 tahun 2021. Nah, di sana ada salah satu poin yang menyatakan dengan jelas bahwa pencemaran nama baik yang dituduhkan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tidak berlaku apabila yang dinaikkan itu berupa hasil evaluasi, berupa pendapat, atau berupa sebuah kenyataan atau fakta di lapangan. Jadi kalau memang nyata di lapangan, umpamanya seorang oknum polisi melakukan pelanggaran, tidak bisa dikategorikan Undang-Undang IT 27 ayat 3. Atau contoh kemarin ibu-ibu nyata-nyata ngambil coklat, dinaikkan, tidak bisa kategorinya Undang-Undang IT. Karena itu adalah fakta, kenyataan yang ada. Dengan maksud supaya apa? Supaya ke depan semua orang tidak melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan pencemaran nama baik yang ada di dalam Undang-Undang IT itu menganut kepada asas yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Nah, pasal 310 KUHP itu kalau dibaca dan dianalisa secara yuridis, maka ketika saya itu menyatakan seseorang A atau B atau C, itu aja saya sudah bisa dipidana. Nah, untuk menghindari agar pasal ini menjadi pasal karet, yang bisa memenjarakan siapa saja yang memiliki niat dan maksud baik untuk membuat Indonesia menjadi baik, maka para aparatur penegak hukum termasuk pemerintah ini membuat kesepakatan untuk pelaksanaan pasal 27 ayat 3 ada rambu-rambunya. Poin-poinnya banyak. Kalau Anda rajin mengikuti TikToknya Rumah Pancasila, seluruh poin dari nomor 1 sampai dengan 5 sudah ada videonya. Gulir aja ke bawah, pasti Anda ketemu tentang isi daripada MOU nomor 229 tahun 2021 dan nomor 154 tahun 2021. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, dengarkan semua yang disampaikan TikTok Rumah Pancasila. Anda akan paham bagaimana cara hidup menjadi manusia Pancasila di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.